A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi kisah kepada teman-teman. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena baru bisa up lagi. Karena kemarin ada masalah di perangkat komputernya. Dan saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga minta doanya kepada teman-teman. Oke, untuk kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Dan seperti apakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sumi, kau kenapa? Ini berita bagus sayang. Sebentar lagi kebahagiaan akan menghampiri kita sayang. Kita akan bahagia bersama anak-anak kita. Sayang, kira-kira anak kita laki-laki atau perempuan ya? Kau mau anak laki-laki atau perempuan sayang? Sumi, sayang, kenapa kau diam saja? Kau mau? Celotehan Mas Dimas membuatku semakin terpukul. Cukup Mas. Kumohon, aku mau tidur Mas. Tolong temani aku tidur Mas. Aku lelah. Aku mau tidur Mas. Temani aku tidur. Kumohon. Air mata mulai membasahi pipiku. Rasa sakit yang selama ini aku rasakan seakan mendarah daging dalam jiwaku. Aku takut untuk bahagia. Aku takut akan ada duka lagi setelah kebahagiaan datang. Sudah, iya sayang. Mari kita tidur. Mas akan menemanimu. Kemari dan pejamkan matamu. Mas Dimas memeluk dan membelai rambutku. Dan pelan-pelan aku pun mulai memejamkan mataku. Tidur sayang. Aku mengerti perasaanmu. Maafkan Mas. Mas janji, Mas akan selalu menjagamu dan anak-anak kita. Mas Dimas terus menemaniku. Ia terus terjaga sampai pagi pun datang. Keesokan harinya, orang-orang berkerumun di depan pagar rumah kami. Entah apa yang mereka lihat. Sesekali orang-orang terlihat jijik. Lalu mereka satu persatu mulai muntah. Di balik orang-orang berkerumun tersebut, ternyata ada sesosok perempuan. Ia selalu menutupi seluruh badan dan juga wajahnya dengan sehelai kain panjang. Orang-orang tidak ada yang mengenalinya. Tetapi wanita tersebut memaksa untuk masuk ke dalam rumah kami. Para penjaga maupun centeng bapak berusaha menghalanginya. Tetapi karena aroma tubuh dari wanita itu, akhirnya mereka pun kewalahan dan wanita itu terus masuk hingga ke halaman rumah. Mas Dimas, kemana kau Mas? Ayo keluar kau Mas. Kumohon, maafkan aku Mas. Mas Dimas, ayo keluar Mas. Dengan nada serak dan agak terbata-bata, wanita itu terus berteriak menyebut nama Mas Dimas. Teriakannya membuat seisi rumah terbangun dan segera mencari sumber suara dari wanita itu. Mereka sontak terkejut melihat sesosok wanita bercadar tengah berdiri di depan pintu dengan aroma tubuh berbau busuk.
Siapa kau, nak? Apa yang kau lakukan di rumahku? Tanya bapak kepada wanita itu. Bapak, kumohon maafkan aku. Tolong panggil Mas Dimas, Pak. Aku ingin meminta maaf kepadanya. Rintih wanita itu. Dimas, ada hubungan apa kau dengannya? Balas bapak. Aku, Mas Dimas, ayo keluar Mas. Maafkan aku Mas. Wanita itu terus berteriak. Sementara orang-orang terus menutup hidung mereka karena tidak tahan dengan aroma busuk tersebut. Setelah berulang-ulang kali berteriak, akhirnya wanita itu membangunkan Mas Dimas yang baru saja tertidur. Karena semalaman ia terjaga demi untuk diriku. Mas Dimas bangun dari tempat tidur dan segera bergegas mencari sumber dari suara wanita itu. Sementara aku masih tertidur pulas. Ada apa ini? Siapa yang berani berbuat onar di dalam rumahku pagi-pagi begini? Teriak Mas Dimas dari atas lantai rumah kami. Hah, Mas Dimas, kumohon maafkan aku Mas. Aku menyesal atas apa yang telah aku perbuat terhadap keluargamu Mas. Wanita itu berlari menerobos memasuki rumah setelah melihat Mas Dimas. Hah, rupanya kau. Mau apa kau kemari wanita iblis? Seisi rumah terkejut setelah Mas Dimas langsung mengenali wanita itu. Siapa wanita itu Mas? Kenapa Mas Dimas langsung mengenalinya? Ucap Surti berbisik kepada suaminya. Aku juga tidak tahu dek. Kita lihat saja. Nanti kita juga akan tahu siapa wanita itu. Balas budi kepada istrinya. Mas, rasa sakit ini sudah tidak bisa aku tahankan lagi Mas. Berulang kali aku mencoba untuk mengakhiri hidupku, tapi semua sia-sia saja Mas. Aku tidak pernah bisa melakukannya Mas. Aku sudah tidak tahan dengan hinaan demi hinaan yang aku dan keluarga aku dapatkan Mas. Diam. Pergi kau dari rumahku wanita terkutuk. Aku tidak mau melihat dirimu menginjakan kaki lagi di rumahku. Pergi. Kumohon Mas, cabut saja nyawaku Mas. Aku sudah tidak tahan lagi. Pergi kataku. Pergi. Kegaduhan itu membuatku terbangun. Aku segera mencari sumber dari suara itu. Teriakan demi teriakan dari Mas Dimas sungguh membuatku terkejut. Aku mendengar sesekali wanita itu menyebut nama melati putriku yang telah meninggal. Aku membencimu, Lis. Kau telah menghancurkan kebahagiaan antara aku dan Sumi. Kau telah melenyapkan putri tercintaku Melati. Kata-kata dari Mas Dimas membuat semua orang terkejut, termasuk aku. Apa? Aku segera berlari menuruni anak tangga. Jadi kau yang telah menghabisi putriku. Apa salah Melati kepadamu Mbak? Apa? Ayo katakan Mbak. Katakan. Shh. Sayang. Sudah. Jangan berteriak-teriak sayang. Sudah. Tapi Mas, dia
Dia. Kenapa kau sembunyikan semua ini dariku, Mas? Dan kau kenapa diam saja? Ayo jawab. Kenapa kau tega melenyapkan putriku yang tak berdosa? Aku berteriak dan mencoba meraih tangannya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika aku berhasil meraih sesuatu dari tangannya. Sebuah gumpalan daging yang membusuk, dipenuhi belatung-belatung yang bergeliat. Aku pun tidak tahan dengan aromanya dan segera menjatuhkannya ke lantai. Yang lebih membuatku terkejut ketika aku berusaha menarik sebuah cadar yang menutupi wajahnya. Ternyata wajahnya sangat hancur dan berbau busuk. Mulutnya mengeluarkan darah bercampur dengan nanah. Sungguh pemandangan ini membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Hingga aku pun jatuh tidak sadarkan diri. Sumi, sayang, ayo bangun sayang. Budi, tolong bawa ia masuk ke kamar. Surti, tolong kau jaga dia. Akhirnya, Surti beserta suaminya membawaku ke kamarku. Sekarang kau pergi dari rumahku dan juga kehidupanku. Aku tidak akan melenyapkanmu walau kau mengemis kepadaku. Aku membencimu dan ini hukuman atas dosa-dosa yang telah kau perbuat. Mas Dimas lalu menyeretnya keluar. Tapi Mbak Lilis bersikeras tidak ingin keluar sebelum Mas Dimas memaafkannya. Hingga pada akhirnya Pak Kades menjemput Mbak Lilis. Pak Kades juga berusaha meminta maaf kepada Mas Dimas. Tetapi semua itu sia-sia saja. Walau ia bercerita betapa berat dan sakitnya atas hinaan yang mereka dapatkan. Mas Dimas menyuruh mereka segera pergi. Ia sangat tidak peduli walau mereka mengiba kepadanya. Kabar tentang Mbak Lilis menggegerkan seluruh penduduk kampung. Hingga Pak Kades diturunkan dari jabatannya dan keluarganya pun dikucilkan. Setelah beberapa hari, aku dan Mas Dimas mulai hidup normal. Kami sangat bahagia menjalani hari-hari kami. Mas Dimas begitu memanjakanku seperti waktu dulu aku mengandung Melati. Nama Melati akan kami simpan selalu dalam hati kami. Bagi kami, ia tetap anak pertama kami yang kami sayangi walau ia jauh di atas sana. Perlahan rasa sedih di hati ini menghilang, digantikan oleh berlimpah kebahagiaan yang kami rasakan. Di suatu pagi yang sangat cerah, hatiku tiba-tiba saja terusik oleh sebuah nama yang dulu pernah menghancurkan kebahagiaan kami. Mbak Lilis. Ya, nama itu yang mengusik pagiku yang begitu cerah. Bagaimana keadaan Mbak Lilis beserta keluarganya setelah warga mengucilkan mereka? Melamunin apa sih sayang? Sebuah kecupan dari Mas Dimas mendarat di keningku. Lalu ia mengelus perutku yang mulai membuncit. Mas, bikin kaget saja, kataku lembut, seraya memeluk pinggang Mas Dimas. Mikirin apa sayang? Sampai-sampai kau tak turun untuk sarapan. Ayo sekarang buka mulutmu. Mas tak mau istri dan calon anak Mas ini sakit. Mas Dimas menyuapi nasi goreng buatannya. Mas, sudah, biar aku makan sendiri Mas. Kau berangkat ke pabrik saja sana. Ku rebut piring berisi nasi goreng dari tangan Mas Dimas. Tidak mau. Mas tidak akan berangkat kerja
sebelum kau menghabiskan nasi goreng dan susu ini. Tidak mau. Mas Dimas merebutnya lagi dan terus menyuapiku. Mas, kalau aku minta sesuatu, boleh kan? Kutatap wajah Mas Dimas yang semakin hari semakin tampan. Gayanya kini banyak berubah sekali. Ia selalu mengikat rambutnya yang mulai agak gondrong. Kau mau apa sayang? Apapun yang kau mau, pasti Mas akan menurutinya. Ayo katakan saja sayang, balas Mas Dimas sembari membelai pipiku dengan lembut. Aku ingin mengunjungi Mbak Lilis beserta keluarganya Mas. Boleh kan? Boleh ya Mas. Ku genggam tangan Mas Dimas dengan erat. Sudah, jangan minta yang macam-macam ya sayang. Mas akan menuruti semua keinginanmu. Bahkan kau minta bulan sekalipun. Asalkan kau tidak minta hal itu sayang. Sampai kau bersujud kepada Mas, Mas tidak akan menurutinya. Kedua tangan Mas Dimas memegang kedua pipiku. Ia mencoba meyakinkanku agar tidak menemui mereka. Tapi Mas, sudah. Mas tidak ingin berdebat denganmu. Habiskan makanan dan susumu. Jangan kau coba-coba berurusan dengan dia lagi. Aku tidak suka. Dan jangan harap aku mengizinkanmu. Mas Dimas bangkit dari duduknya dan berlalu pergi meninggalkanku. Tapi aku tetap berniat menemui Mbak Lilis beserta keluarganya. Walau Mas Dimas dengan tegas melarangku. Setelah beberapa saat Mas Dimas pergi, aku segera bergegas mencari Budi untuk mengantarkanku ke tempatnya Mbak Lilis. Saat itu Budi menolak untuk mengantarkanku. Ia beralasan takut kepada Mas Dimas. Ia berkata, sebelum Mas Dimas berangkat kerja, Mas Dimas menyuruhnya melarangku untuk keluar rumah. Bahkan Mas Dimas melarangnya untuk mengantarkanku. Tetapi setelah beberapa menit, aku memohon dan merengek kepadanya. Akhirnya ia menuruti dan segera memboncengku dengan motor pentarisnya. Setelah cukup lama, Budi mengendarai motornya. Akhirnya kami pun sampai di sebuah gubuk. Gubuk itu sangat terlihat lapuk, dengan atap terbuat dari ilalang. Saat itu, kami dikejutkan dengan suara tangisan dari Bu Kades. Aku segera bergegas mendekati dan masuk ke gubuk tersebut. Terlihat Pak Kades dan Bu Kades tengah duduk di sebuah dipan yang terbuat dari kayu. Bu Kades menekuk lututnya dan menyembunyikan wajahnya. Sementara Pak Kades memegang kepalanya. Wajahnya terlihat sangat kusut dan nampak kesedihan di wajahnya. Assalamualaikum, Bu, Pak. Aku mendekati mereka yang penuh kesedihan. Waalaikumsalam, Sumi. Pak Kades terkejut melihat kedatanganku. Mau apa kau kemari, Nak? Ucap Pak Kades lagi dengan nadanya yang serak. Aku ingin mengunjungi kalian dan ingin berbicara dengan Mbak Lilis, Pak. Balasku dengan ragu-ragu. Mau apa lagi? Apa kau ingin menghancurkan hidup putri kami lagi, ha? Sambar Bu Kades dengan penuh amarah. Tidak, Bu. Aku benar-benar pengen ketemu dengan Mbak Lilis saja, Bu. Tidak lebih. Balasku sembari memundurkan langkahku. Tapi Lilis tidak ada di rumah.
Dia sudah 2 hari ini, ia tidak pulang. 2 hari? Apa bapak dan ibu sudah mencarinya? Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi ia tetap tidak ketemu. Ia sangat menyesali semua perbuatannya kepada kau dan Dimas. Hingga ia berkali-kali meminta maaf kepada Dimas. Tetapi Dimas tak pernah menghiraukannya. Dia sangat putus asa. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi semua itu sia-sia saja. Ia tak pernah berhasil. Kami sangat sedih. Hati kami sangat terluka melihatnya, Sumi. Tapi apa daya, mungkin ini hukuman baginya. Ucap Pak Kades lagi, seraya menghela nafas dalam-dalam. Dan ketika kami tengah berbicara, kami dikejutkan dengan riuh suara warga menuju tempat Pak Kades beserta keluarganya. Mereka berteriak menyebut nama Pak Kades. Beberapa dari mereka nampak memikul sesuatu. Dan alangkah terkejutnya kami setelah melihat apa yang mereka pikul. Sebuah jasad yang cukup hancur dan bersimbah darah. Rupanya jasad itu adalah Mbak Lilis. Ia mati mengenaskan setelah menabrakkan diri ke sebuah kereta. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.